Sama-sama kita dengerin yuk cerita adik. Cerita untuk adik edisi libur sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di suasana sore hari ini ya dalam cerita untuk adik edisi libur sekolah, di mana kesempatan sore hari ini dalam cerita untuk adik sudah hadir di studio Pro 1. Ada teman kita, ada teman kalian juga nih bareng Kak Lydia nih ya. Ada namanya Alika Hairunisa, akan mengangkat topik ataupun tema semaset semesit. Wah, apa nih ceritanya ya? Kita sapa dulu deh untuknya Alika ya. Halo, assalamualaikum Alika. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Alika ya? Sehat Kak. Alhamdulillah sehat walafiat. Alika kelas berapa sayang? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya. Sekarang ya. Waduh, udah kelas 6 SD. Berani juga untuk hadir di Studio Pro 1 ya di acara cerita untuk adik ya. Ini cerita apa nih Alika hari ini yang akan tentunya bagikan untuk teman-teman nih? Dongeng semesat dan semesit. Dongeng semesat dan semesit. Dongeng semesat dan semesit seperti apa nih? Ada raja yang permaisurinya udah meninggal. Ada raja dan permaisurinya yang Udah meninggal. meninggal. Oke. Dia mempunyai 2 anak yang sukanya bermain bola. Yang sukanya bermain bola. Oke, nanti pendengar dan juga teman-teman, ini disiarkan melalui Pro 1 Era di Palembang di 92,4 MHz ya, Alika ya. Ya. Kemudian juga disiarkan melalui YouTube Pro 1 Era di Palembang. Jadi kalau teman-teman mau telepon nanti mau tanya langsung sama Alika, mau gabung begitu ya, mau tanya-tanya gitu ya, apapun aktivitas Alika begitu ya Alika ya. Yang terkait juga dengan tentunya cerita yang Alika hadirkan di sore hari ini bisa melalui line telepon 0711 3699977 atau ya teman-teman juga bisa nanti melalui YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Nanti kita akan baca Alika ya. Ya. Kira-kira teman-teman kita apa nih tanggapannya dari cerita yang Alika sampaikan. Ya deh, untuk teman-teman sekalian Alika akan mulai ceritanya dan kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Iya, pendengar dan juga tentunya adik-adik ya, teman-teman Alika begitu ya. Di sore hari ini kita dalam cerita untuk adik, Alika akan menghadirkan kisahnya. Silakan Alika, kisahnya ceritanya gimana nih? Semesat
dan Semesit. Alkisah, di daerah Sumatera Selatan tersebutlah seorang raja yang sudah beberapa tahun menduda. Permaisurinya meninggal tidak lama setelah melahirkan kedua putra mereka yang kembar. Kini kedua putranya yang diberi nama Semesat dan Semesit tersebut telah beranjak remaja. Setiap hari, kedua putra raja itu kerjanya hanya bermain bola. Mereka terkadang lupa makan dan tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya. Sang raja sangat sedih melihat perilaku kedua putra kesayangannya itu. Ia ingin sekali mendidik mereka, namun dia tidak mempunyai waktu karena sibuk mengurus tugas-tugas kerajaan. Oleh karena itu, dia ingin menikah lagi dengan harapan ada orang yang bisa merawat dan mendidik kedua putranya. Namun, harapan sang raja hanya tinggal harapan. Permaisurinya yang baru itu bersedia menikah dengan dirinya karena hanya menginginkan harta dan kedudukan. Ia tidak senang terhadap Semesat dan Semesit yang kerja hanya bermain bola. Akan tetapi, sikap ketidaksenangannya terhadap kedua anak tirinya itu tidak diperlihatkan kepada sang raja. Suatu pagi, sang raja akan mengadakan rapat di balai panjang. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada permaisurinya. "Wahai permaisuriku, tolong siapkan jamuan makan siang untuk para peserta rapat." "Baiklah Kanda, Dinda akan menyiapkan makan siang secukupnya," jawab permaisuri raja. Setelah sang raja berangkat, permaisuri bukannya menyiapkan jamuan makan siang, melainkan mengambil cabai merah lalu mengoleskannya pada wajahnya. Dalam sekejap, seluruh wajahnya menjadi bengkak dan memerah. Begitu hari menjelang siang, rombongan peserta rapat pun datang hendak makan siang. Alangkah kecewa dan malunya sang raja karena tak sedikit pun hidangan makan siang yang tersedia. Sang raja pun menjadi murka dan marah kepada permaisurinya. "Dinda, apakah Dinda tidak mendengar pesan Kanda tadi pagi? Kenapa Dinda tidak menyediakan hidangan makan siang?" tanya sang raja dengan wajah marah. "Ampun Kanda, Kanda jangan marah dulu. Coba lihatlah wajah Dinda ini," jawab permaisurinya sambil menunjukkan wajahnya kepada sang raja. "Hai, apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa bisa bengkak dan merah seperti itu?" tanya sang raja dengan heran. "Ampun Kanda, semua ini terjadi akibat ulas Semesat dan Semesit," jawab permaisuri dengan nada mengadu. "Apa yang mereka lakukan terhadap Dinda?" tanya sang raja penasaran. "Begini Kanda, ketika mereka sedang asyik bermain bola, tiba-tiba bola melesat kencang dan mengenai wajah Dinda," ungkap permaisuri. "Sekarang Kanda boleh menentukan pilihan. Mau memilih Dinda atau kedua putra Kanda?"
Jika Kanda masih sayang kepada Dinda, maka buanglah mereka ke tengah hutan. Sebaliknya, jika Kanda masih menyayangi mereka, Dinda pun siap dibuang. Hasut permaisuri. Rupanya sang raja termakan hasutan itu, sehingga ia percaya begitu saja pada ucapan permaisurinya, tanpa terlebih dahulu mencari tahu kenyataan yang sebenarnya. Baiklah, Kanda lebih memilih Dinda. Semesat dan Semesit harus diberi pelajaran. Mereka harus kita asingkan ke tengah hutan, tegas sang raja. Keesokan harinya, Semesat dan Semesit pun diasingkan ke tengah hutan. Betapa senangnya hati permaisuri terhadap keputusan yang diambil sang raja. Dalam hatinya, ia berkata bahwa tidak ada lagi orang yang akan menghalanginya untuk menguasai seluruh harta kerajaan karena kedua pewarisnya telah pergi. Baik, oke, Alika ditahan dulu nih Alika, biar penasaran teman-teman ya bagaimana kelanjutan dari cerita Semesat Semesin ini, kemudian juga jahatnya sang ratu gitu ya. Ya. Ternyata ratunya jahat banget gitu ya, dan jadi anaknya raja ini tadi keturunannya raja malahan ingin disingkirkan begitu ya Alika ya. Diasingkan ke tengah hutan. Diasingkan di tengah hutan. Nanti kita akan lanjut ya Alika, untuk teman-teman juga jangan kemana-mana nih, tetap di cerita untuk adik ya, karena kita akan hadirkan dulu nih satu lagu nih Alika ya. Ada lagu dari miliknya Agnes Mo dengan Eza Yayang dengan judulnya Yes. Kita dengerin sama-sama ya. Oke, kalau begitu ini dia Agnes Mo dan Eza Yayang dengan Yes. Aduh, bukan main susahnya pekerjaan rumahku. Aduh, bukan main susahnya
Masih bersama teman-teman, cerita adik di Pro 1 RRI Palembang. Ya teman-teman, masih di cerita adik ya bersama Pro 1 RRI Palembang dan masih bersama teman kita Alika ya. Alika masih lanjut ya, kita ceritanya Alika ya. Iya. Masih tentang ceritanya semesit ya. Iya, semesat dan semesit. Iya, lanjut lagi nih Alika, bagaimana cerita kelanjutannya? Sementara itu, Semesat dan Semesit terus berkelana keluar masuk hutan. Mereka berjalan tanpa arah dan tujuan dengan menyeberangi sungai, menaiki dan menuruni lembah-lembah. Suatu hari, sampailah mereka di sebuah hutan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pepohonan yang tumbuh dengan subur dan burung-burung yang berkicauan. Kedua putra raja yang malang itu memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar dan rindang. Mereka duduk seraya menyandarkan tubuh pada batang pohon itu. Semesit pun langsung tertidur lelap karena kelelahan, karena berhari-hari menempuh perjalanan jauh. Sementara Semesat masih tetap terjaga, walaupun badannya terasa lelah. Ia sulit untuk memejamkan matanya karena memikirkan nasib mereka. Sungguh malang nasib kami ini. Kenapa Ayahanda lebih percaya kepada permaisurinya daripada putranya? Oh Tuhan, berilah kami petunjuk-Mu. Keluh Semesat dalam hati. Selang beberapa waktu setelah Semesat berucap begitu, tiba-tiba seekor burung datang bertengger di atas pohon tempat mereka berteduh. Ajaibnya, burung itu dapat berbicara seperti manusia dan berpesan kepada Semesat. Siapa yang memakan dagingku ini, maka dia akan menjadi kaya mendadak, ucap burung itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Semesat langsung mengambil batu lalu melempar burung itu hingga terjatuh dari atas pohon. Ketika ia akan mengambil burung itu, tiba-tiba datang lagi seekor burung bertengger di atas pohon itu dan berpesan kepada Semesat. Barang siapa yang memakan dagingku, entahlah lemak nanggung kuda atau menderita dulu, baru kemudian mendapat bahagia, ucap burung itu. Semesat pun kembali dan melempar burung itu hingga terjatuh dari atas pohon. Setelah mengambil kedua burung tersebut, ia segera membangunkan adiknya seraya menceritakan perihal kedua burung yang diperolehnya itu. Semesat kemudian menyerahkan salah satu dari burung itu kepada adiknya. Wahai adikku, ambillah burung yang pertama. Ini agar adik cepat menjadi orang kaya. Biarlah abang memilih burung yang kedua ini. Tidak apa-apa. Abang menderita dahulu, baru bahagia, ujar Semesat. Setelah mereka tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka terus menyusuri hutan belantara hingga akhirnya tiba di sebuah negeri. Menurut cerita, raja di negeri itu baru saja wafat dan belum ada penggantinya. Dan penduduk negeri mengangkat Semesit menjadi raja. Sementara Semesat melanjutkan perjalanan hingga tiba di daerah paling ujung negeri adiknya.
Di sanalah ia tinggal menetap dengan keadaan hidup miskin. Untuk bertahan hidup, ia memakan hasil-hasil hutan yang tersedia di sekitarnya. Suatu hari, Semesat secara tidak sengaja mengambil buah dari hasil kebun penduduk di sekitarnya. Karena mengira pohon itu tidak ada pemiliknya. Akhirnya, ia pun dituduh sebagai pencuri dan dibawa oleh penduduk menghadap kepada Raja Semesit untuk diadili. Raja Semesit tidak mengetahui bahwa pemuda itu adalah kakaknya. Ia pun menghukumnya dengan cara menguburnya setengah badan dalam sekam yang disebut bujut keling. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar tentang seorang putri yang cantik jelita di negeri seberang lautan hendak mengadakan sayembara mencari jodoh. Isi sayembara tersebut adalah barang siapa yang dicium oleh kuda milik sang putri, maka dialah yang berhak menikah dengan putri itu. Raja Semesit yang mendengar kabar itu segera memerintahkan pengawalnya agar menyiapkan kapal untuk berangkat ke negeri itu. Pada saat hari menjelang siang, berangkatlah Raja Semesit bersama para pengawalnya dengan membawa berbagai perhiasan dan hasil bumi untuk dipersembahkan kepada sang putri. Iya, Alika, bagaimana cerita selanjutnya kita akan ketahui ya Alika ya. Dan nanti juga kita akan menanggapi tentunya setelah ceritanya Alika, kita akan menanggapi para penelpon dan juga tentunya yang dari YouTube ya Alika ya. Kita dengerin dulu nih, ada dari miliknya Karya Enes nih Alika untuk bisa menyegarkan suasana di sore hari ini dengan lagunya Si Kodok. Mau denger ya? Oke, kita dengarkan sama-sama. Adik-adik, sahabat Kak Ria, juga sahabat kalian semuanya yang namanya Susan akan mendongeng buat kalian tentang binatang. Ada kodok, ada semut, ada kambing, ada tokek. Mereka semua bersahabat dan bisa menyanyi loh. Kalian mau dengar nggak? Kalau begitu, dengar baik-baik ya. Rekodok, rekodok, rekodok di pinggir kali. Rekodok, rekodok mencari makan. Rekodok, rekodok setiap hari. Rekodok, rekodok semut tadi. Ekoi, ekoi berbaris rapi. Ekoi, ekoi mencari makan. Ekoi, ekoi sepotong roti. Ekoi, ekoi kodok dan semut.
sebutkan ciri-cirinya gajah. Bisa. Gajah binatang yang amat besar. Hidungnya lebar, telinganya panjang. Kebalik. Yang panjang itu hidungnya, yang lebar telinganya. Iya jelas ya. Nah, sekarang coba Susan tebak. Gajah itu apanya yang besar? Badannya. Salah. Topok karya ini badannya saya lihat enggak? Ada lagi yang lebih besar. Apanya? Kandangnya yang besar. Iya jelas. Rek, apa itu Rek? Susan kan ada Surabaya ye. Ada kodok, di pinggir kali. Mencari makan. Setiap hari. Ada tokek, di atas pohon. Setiap hari. Bunyi melulu. Kodok dan tokek, sahabatlah. Tokek bilang, kodok kayak kura-kura ninja. Kodok dan tokek, sahabatlah. Kodok bilang, kek tokek kayak buaya. Kodok, di pinggir kali. Mencari makan. Setiap hari. Masih bersama teman-teman, cerita adik di Pro 1 RRI Palembang. Ya teman-teman, masih di cerita adik ya, libur sekolah dengan tema semesat semesit ya, bersama teman kita Alika. Masih semangat Alika? Masih Kak. Masih harus dong ya. Iya, Alika masih lanjut lagi nih cerita tentang semesat semesit. Tadi katanya rajanya mempersiapkan perhiasan tadi ya. Iya, perhiasan Iya, dan hasil bumi. Dan hasil bumi. Ini untuk apa? Silakan Alika dilanjutkan lagi ceritanya. Begitu berada di tengah-tengah laut, kapal yang mereka tumpangi tiba-tiba kandas, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Hai pengawal, apa yang terjadi dengan kapal ini? Tanya sang raja semesit bingung. Ampun Baginda, jika Baginda ingin tetap melanjutkan perjalanan, sebaiknya Baginda membawa wujud keling, kata seorang pengawal. Raja semesit pun segera memerintahkan pengawalnya agar memutar haluan kapal kembali ke istana untuk mengambil wujud keling. Setelah memasukkan wujud keling ke dalam karung, mereka kembali lagi melanjutkan perjalanan dan akhirnya selamat sampai di negeri seberang. Di sana, para raja dan pangeran dari berbagai negeri telah berkumpul untuk mengikuti sayembara. Sang putri tampak sedang duduk di depan istana bersama keluarganya. Di halaman istana tampak pula kuda kesayangan sang putri sedang ditambatkan di bawah sebuah pohon. Begitu gong dibunyikan, sebagai pertanda acara sayembara dimulai. Sang putri segera menunggangi kudanya. Kuda itu kemudian berjalan di antara para peserta untuk mencarikan jodoh yang cocok bagi tuannya. Kuda itu sudah hampir melewati seluruh peserta. Namun, belum satu pun yang diciumnya. Ketika akan melewati tempat duduk Raja Semesit, kuda itu tiba-tiba berhenti. Hati sang raja pun mulai berdebar kencang, karena mengira dirinya lah yang akan dicium oleh kuda itu.
Namun, apa yang diharapkannya itu tidak terjadi. Kuda sang putri justru mencium karung yang berisi wujud keling yang ada di belakang kursinya. Melihat hal itu, sang putri pun segera memerintahkan salah seorang pengawal istana untuk membuka karung itu. "Pengawal, bukalah karung ini. Jodohku ada di dalamnya," seru sang putri. Begitu karung itu terbuka, keluarlah seorang pemuda yang dipenuhi dengan sekam. Raja Semesit pun tersentak kaget karena tidak mengira jika karung itu berisi manusia. Rupanya ketika pengawal Raja Semesit memasukkan wujud keling ke dalam karung itu, pemuda itu ikut masuk ke dalamnya. Dengan perasaan jengkel, Raja Semesit pun berkata kepada seluruh orang yang hadir di tempat itu bahwa dirinya lah yang dicium oleh kuda sang putri, bukan wujud keling itu. Ia tidak rela jika pemuda wujud keling itu yang menjadi suami sang putri. "Aku tidak terima jika Tuan Putri menikah dengan pemuda wujud keling itu," tegas Raja Semesit. "Pengawal, ayo kita tinggalkan tempat ini dan bawa pemuda itu kembali ke kapal." Akhirnya Raja Semesit pulang dengan perasaan kecewa. Di tengah perjalanan, tiba-tiba timbul niat jahatnya ingin mencelakai pemuda yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Ia memerintahkan pengawalnya agar membuang pemuda itu ke laut. Tak ayal lagi, pemuda wujud keling itu pun menjadi santapan ikan besar. Namun ajaibnya, justru ikan itu yang mati dan terdampar di sebuah pantai di negeri sang putri. Ikan itu kemudian ditemukan oleh seorang nelayan. Alangkah terkejutnya nelayan itu pada saat membelah ikan itu. Ia mendapati seorang pemuda yang tidak asing baginya. "Hai anak muda, bukankah engkau ini pemuda wujud keling yang telah dicium oleh kuda sang putri?" tanya nelayan itu. "Benar Tuan, nama saya Semesat, kakak kandung Raja Semesit," ungkap Semesat. "Syukurlah kalau begitu, Tuan. Mari, hamba antar untuk menemui sang putri. Beliau telah menunggumu di taman bunga istana," ujar nelayan itu. Akhirnya Semesat menikah dengan seorang putri. Beberapa hari setelah menikah, Semesat membuka rahasianya kepada sang istri. Sang istri pun tersentak kaget dan hampir tidak percaya terhadap hal itu. Setelah itu, Semesat bersama istrinya pergi menemui Raja Semesit untuk membuka rahasia tersebut. "Ketahuilah adikku, pemuda wujud keling yang telah kamu buang ke laut beberapa waktu yang lalu adalah saya. Dan saya ini adalah kakak kandungmu, Semesat," ungkap Semesat.
Raja Semesit tersentak kaget mendengar keterangan kakaknya itu. Ia sangat menyesal karena tidak mengetahui akan hal itu. Dengan berderai air mata, Raja Semesit pun langsung merangkul kakaknya. Maafkan aku, Bang. Adik sangat menyesal karena telah memperlakukan abang dengan kasar, ucap Raja Semesit dalam pelukan sang abang. Sudahlah adikku, ini sudah menjadi takdir. Abang memang harus menderita dulu, baru merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kurasakan saat ini, kata Semesat dengan perasaan terharu. Menurut cerita, Raja Semesit mengundurkan diri dan mengangkat kakaknya sebagai raja. Raja Semesit dengan dibantu Semesit memerintah negeri itu dengan arif dan bijaksana. Rakyatnya pun hidup damai dan tentram. Iya, baik. Itu tadi ceritanya Alika ya? Ya, Jadi tentram dan damai akhirnya. Ketemu sama Semesit sama ini ya, sama saudaranya gitu ya. Gimana akhir ceritanya? demikianlah cerita Semesat dan Semesit dari daerah Sumatera Selatan Indonesia. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita di atas adalah bahwa orang yang teraniaya akan mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, baik langsung maupun tidak langsung. Pesan moral lainnya adalah bahwa sesama saudara harus selalu saling menolong dan menghargai seperti Semesat dan Semesit. Ketika Semesat mendapatkan 2 burung, ia lebih memilih burung yang kedua karena tidak ingin melihat adiknya menderita terlebih dahulu. Begitu pula Semesit. Begitu mengetahui bahwa pemuda wujud keling itu adalah kakaknya, maka dia lebih memilih mengundurkan diri dan mengangkat kakaknya menjadi raja. Sekian cerita dari Alika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren Alika ya ceritanya tentang Semesat Semesit. Jadi ada pesan moralnya Alika ya? Iya. Bahwa kita tidak boleh, apa tadi pesan moral yang pertama tadi? Yang pertama tadi apa nih pesan moralnya? Bahwa Kalau kalau orang yang teraniaya mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kalau Alika sendiri percaya nih, kira-kira kalau seandainya kita adalah orang yang teraniaya pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Percaya dong. Jadi yang pasti kita jangan sampai deh menganiaya orang begitu ya. Kalau kita tidak ingin mendapatkan hukuman dari Tuhan ya. Dan orang-orang yang teraniaya jangan berkecil hati karena Tuhan pasti akan tentunya memberikan pertolongan dan juga membalas begitu ya bagi orang-orang yang mungkin berbuat buruk ya Alika ya. Kemudian pesan yang kedua apa nih Alika? Pesan kedua, sesama saudara harus selalu saling menolong dan menghargai. Sesama saudara harus saling tolong menolong dan saling menghargai. Jadi nggak boleh gontok-gontokan. Kalau Alika sendiri suka ribut nggak nih sama berapa saudara nih kalau Alika? Alika punya 1 kakak. Punya 1 Ya, kakak. Suka ribut nggak nih? Suka. Tapi ributnya langsung baikan ya. Iya, langsung baikan. Nggak sampai musuhan panjang lama-lama Iya, gitu ya. Enggak sampai 1 hari gitu. Nggak sampai 1 hari ya, nanti kan sedih loh Alika kalau seandainya kita sama saudara kita akhirnya nggak kompak, nggak akur gitu ya. Jadi kita harus kompak dan juga akur yang pasti ya. Alika, nanti kita akan menanggapi tentunya yang menyaksikan siaran kita ya di Pro 1 RRI Palembang, di YouTube-nya Pro 1. Tapi kita akan dengarkan dulu nih lagu yang sudah kali dia siapkan nih. Lapar nggak nih kira-kira? Kalau lapar kita akan panggil Abang Tukang Bakso nih. Ini nyanyian lagunya Kak Melisa nih ya, Abang Tukang Bakso. Kita dengerin sama-sama ya. Oke. Oke, kita dengerin, ini dia Abang Tukang Bakso.
ceritanya seru sekali, semesat semesit. Ini cerita dari daerah mana? Sumatera Selatan Dari ya? Sumatera Selatan, Tepatnya di mana nih? di Indonesia, di Palembang. Di Palembang ya. Nah, ini semesat semesit ini adalah kembar atau gimana nih? Kembar. Kembar, saudara kembar ya, semesat semesit begitu Iya. ya. Oke. Nah, Alika mungkin ditanggapi nih, ada yang dari YouTube yang mungkin mendengarkan dan menyaksikan siaran kita di hari ini, apa nih ininya? Silakan Alika. Semangat Alika, makasih ya Miss Desi Fitri Wulandari. Alika keren ceritanya, makasih Kak Inu. Keren tuh ceritanya Alika gitu ya. Kemudian apa lagi nih tanggapan dari teman-teman? Semangat Alika, makasih Keisha Lena Karisa. Ini juga ada dari siapa nih Kak Zulkafiyadi ya? Zulkafiyadi Gilang gitu Iya. ya. Halo, selamat sore deh buatnya Kak Lydia sama Alika katanya ya. Selamat sore juga, manggilnya Kak Gilang aja gitu ya. Iya. Ya, buatnya Kak Gilang yang lagi dengerin kita di acara Cerita Adik ya. Katanya apa nih, aku minta ganti lagu Oci Oci Deteta. di Teta ya. Gimana nih lagunya? Nanti kita coba cari ya Alika ya. Ini ada banyak yang ngasih semangat nih buatnya Alika. Kita pengen tahu nih Alika, kan kalau kita namanya kayak cerita kayak gini kan ya, itu kan butuh keberanian. Alika belajar untuk bisa mendongeng, bercerita itu dari kapan nih Alika? Dari dulu Alika pas kecil, Alika sering dengerin cerita dongeng, membaca buku dongeng. Jadi Alika terinspirasi. Terinspirasi. Iya. Itu mama mungkin masih kecil, waktu Alika kecil juga suka dongeng. Ya, suka bacain Alika dongeng. Suka bacain Alika Iya. dongeng. Kenapa Alika suka dengan dongeng? Karena dongeng itu ada pesan moral yang bisa kita contoh. Ada pesan moral yang bisa kita contoh begitu ya dari Ceritanya juga seru-seru. ceritanya juga seru-seru. Biasanya kalau dulu nih Alika ketika mau bobo nih, kalau Kak Lida dulu ya, kalau mau bobo itu biasanya mama suka bacain cerita, kalau mamanya Kak Lida juga gitu ya. Ya. Ada cerita Putri Jempol, ada cerita, pokoknya ada cerita-cerita Kancil dan buaya. Kancil dan buaya, kan ada kisah-kisah yang apa ya, yang bisa menjadi inspirasi ya Alika ya. Dan ada pesan moral yang bisa kita contoh. Ada yang menjadi bisa kita contoh. Nah, Alika belajar mendongeng itu dari mana? Ataukah belajar sendiri atau mungkin Dari guru dan dari bunda. dari guru dan bunda. Iya. Jadi bundanya Alika suka ngajarin Alika. Ya, Oke, untuk mendongeng seperti apa begitu ya. Nah, untuk pilihan dongengnya sendiri, ketika Alika mendongeng begitu, ketika Alika membacakan cerita, sepertinya sekarang kan semesat semesit, itu dapatnya dari mana nih ceritanya gitu? Alika termotivasi dari Kak Inu. Oh, dari Kak Inu gitu ya. Guru Alika. Gurunya Alika. Oke, jadi dari Kak Inu belajar gitu ya mendongeng, dan dongeng-dongengnya dapat ini juga ya dari baca-baca gitu. Ya, dari baca-baca. Jadi banyak buku-buku cerita dongeng yang Alika punya. Alika banyak, sampai ada rak gitu. Ada rak khusus ya? Ya. Ada rak khusus untuk baca-baca cerita dongeng. Oke deh, Alika, ngomongin masalah dongeng ini, katanya Kak Inu bilang katanya, aduh ceritanya keren nih Alika katanya. Ini banyak yang kasih emot love. Wah. Ini perasaannya Alika sendiri nih, bisa tentunya mendongeng, kemudian juga bercerita begitu ya, dalam cerita adik ini di Pro 1. Itu bagaimana perasaannya Alika? Ini kan nggak semua orang nih Alika, masih kecil berani ngomong di di depan mikrofon gitu ya, untuk bisa mendongeng. Ini Alika gimana? Persiapannya gimana nih Alika? Alika dibilangin bunda kalau Alika diundang, terus Alika latihan sama Kak Inu. Jadi Latihan. Alika latihan sama Kak Inu. Itu latihannya berapa lama tuh Alika untuk tentunya bisa menghadirkan cerita? Kan nih Alika, kalau namanya dongeng kan kayak Alika tadi kan, ketika suaranya yang ini beda nih suaranya, misalnya antara kancil buaya nih ada 2 karakter atau 3 karakter kan, itu Alika kayak tadi kan sampai wah ini gini, kemudian pas ketika ini ngomongnya lain lagi kayak gitu kan, ininya cara penyebutan ataupun juga cara bahasanya lain lagi gitu. Itu belajar dari mana? Dari Kak Inu juga? Dari Kak Inu juga. Iya, dari Kak Inu juga. Jadi itu bisa menyesuaikannya tuh seperti apa nih Alika? Misalnya antara tokoh satu dengan tokoh lain. Alika membedakan itu biar bisa membedakan tokohnya. Gitu. Ada yang bisa diberat-beratin suaranya, terus dilembut-lembutin. Dilembut-lembutin, diberat-beratin. Tapi memang bener loh, suaranya Alika bagus loh.
Terima kasih Kak. Iya benar, serius. Ini bisa jadi penyiar juga nantinya Alika ya. Amin. Punya cita-cita apa nih kalian nanti besar Alika? Jadi dokter. Jadi dokter Iya. rencananya ya, tapi dokter yang mungkin dari nanti ketika Alika besar gitu ya. Apalagi kalau seandainya dokter anak ya Alika ya. Pasti sebelum Dokter suntik ya biar nggak takut nih anak-anaknya didongengin dulu dikit gitu ya. Biar nggak takut ya. Betul nggak? Terus dikasih mainan. Dikasih main. Kalau teman-teman Alika di sekolah gimana nih menanggapi Alika yang suka bercerita ataupun juga mendongeng? Mereka terinspirasi dari Alika buat mengikuti lomba-lomba juga. Alika juga sering ikut lomba. Sering ikut. Alika sering ikut aritmatika, olimpiade, storytelling dan dongeng. Storytelling dan dongeng. Oke, ketika ikut lomba-lomba itu ada mungkin pengalaman yang Alika dapatkan misalnya? Seperti apa pengalamannya? Biar bisa berani, Alika juga sering ikut olimpiade itu lumayan susah itunya. Oh, belajarnya. lumayan susah Iya, belajarnya ya. iya. Artinya motivasi dari Motivasi. mama papa kasih Iya. di rumah gitu ya, sama saudara-saudara gitu ya. Oke deh Alika, kita udah nggak kerasa nih Alika ya sudah berada di penghujung kebersamaan untuk kebersamaan kita di sore hari ini dalam cerita untuk adik ya. Dan sebelum mengakhiri kebersamaan kita hadirkan dulu nih ya, mungkin ada sebuah lagu nih Alika ya dari miliknya Kak Eno Lerian. Ada lagunya Dudidam. Mau denger ya? Boleh. Oke, kita dengerin sama-sama ya teman-teman ya. Ini dia Eno Lerian dengan Dudidam. Ada ayam goreng,
Masih bersama teman-teman, cerita adik di Pro 1 RRI Palembang. Iya pendengar dan juga teman-teman ya, masih di cerita adik, sudah ada di penghujung kebersamaan nih Alika. Mungkin ada pesan yang ingin Alika sampaikan untuk teman-teman yang sebaya Alika nih, silahkan. Ada dong Kak. Apa nih sayang, silahkan. Jika kalian ada hobi, terus tekuni ya. Dan jangan lupa untuk terus melatih agar menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Iya, melatih lebih baik dan lebih baik lagi. Kita undur diri Alika ya, tentunya dalam acara cerita untuk adik di sore hari ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Gelisahku tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Hidup kancil. Kancil binatang yang cerdik. Suruh mereka yang baru saja terbebas dari ancaman. Teman-teman, baru saja kita dengerin cerita adik edisi libur sekolah. Sampai jumpa.